video kali ini yang akan kita bahas adalah bagaimana membuat daun melano jadi cepat besar dan panjang. Sangat simpel, nggak perlu pupuk yang aneh-aneh, nggak perlu yang macam-macam, hanya membutuhkan turus aja. Nah teman-teman semua, untuk kali ini pada nyari tuh jenis melano yang Neroform. Kebetulan kemarin saya dapat tanaman jenis melano yang Neroform ini, seperti ini ya. Nih. Nah, saya mau kasih tahu tipsnya bagaimana supaya nanti daun yang keluar, daun baru yang keluar itu jauh lebih panjang ketimbang daun yang sebelumnya. Dan kita berharap semakin ke atas semakin besar dan semakin panjang. Nah, santai bro. Tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel YouTube Indolina, subscribe dulu ya. Like dan share. Semoga video ini bermanfaat untuk banyak orang. Dan yang belum aktifkan lonceng notifikasinya dipadamkan dulu biar selalu mendapatkan update informasi-informasi dari video YouTube saya. Sebenarnya untuk membuat tanaman hias jenis Melanocrysum ini daunnya cepat besar dan panjang adalah sangat simpel. Nggak perlu pupuk yang aneh-aneh, nggak perlu yang macam-macam, hanya membutuhkan turus aja. Oh, saya punya dua jenis melano di sini. Tolong dekat ya. Nih, saya punya dua jenis melano. Jadi buat teman-teman yang sedang belajar juga sama seperti saya juga masih belajar banget. Nah, ini sepertinya perbedaannya. Untuk jenis melano, ini yang Neroform, tuh. Kelihatan tuh daunnya jauh lebih panjang. Seperti ini ya. Jadi cenderung daunnya itu panjang-panjang. Beda dengan yang jenis seperti ini. Ini yang jenis bulat daunnya. Jadi dia cenderung agak bulat dan tidak panjang. Kalau teman-teman sih kadang-kadang untuk saat ini yang paling banyak dikejar itu yang jenis panjang ya. Jadi untuk ini. Tapi sebenarnya perbedaannya jenis daunnya sebenarnya kalau lihat sama. Cuman yang bedanya itu ya hanya di bentuk daunnya, satu agak bulat, yang satunya agak panjang. Jadi teman-teman boleh menentukan sendiri sesuai dengan selera, sukanya yang agak bulat atau sukanya yang agak panjang. Dan untuk saat ini dari segi harga lebih murah untuk yang jenis yang daun bulat ya, ketimbang yang harga agak yang daun yang Neroform itu atau yang daun panjang itu agak naik harganya untuk saat ini. Nah sekarang ini kebetulan saya baru beli kemarin nih. Dan ini rencananya saya nggak mau jual karena memang tanaman melano itu salah satu jenis tanaman yang paling saya sukai. Daunnya ya. Saya juga nggak tahu dari dulu kenapa pertama kali saya senang tanaman. Langsung jatuh cinta sama si melano. Mungkin ada yang suka sama dengan saya ya. Jatuh cinta dengan si melano. Yuk kita lanjutnya. Nah yang kita butuhkan hanya sangat simpel. Ini. Hanya turus pakis aja ya. Ini kalau dia punya akar angin nanti sudah mulai merambat panjang. Sebenarnya makanannya itu cukup dari batang pakis ini. Tapi satu yang paling penting harus diperhatikan adalah batang pakis ini harus sering disiram. Jadi dibasahin. Kalau dia kering juga makanannya di situ nggak terlalu maksimal dia bisa dapatkan. Saya berharap bulan depan saya punya daun melano ini setelah repotting akan jauh lebih panjang dari yang sekarang. Untuk metan ini saya pakai andam ya. Andam ini, kalau mungkin ada yang belum tahu, ini andam adalah cacahan pakis. Pakis yang dari semak-semak hutan ya. Ini pakis dicacah seperti ini. Dan ini udah busuk ya. Ini saya pakai karena udah busuk, jadi udah bagus. Ini saya akan campur dengan, ini campuran sekam dan daun bambu. Jadi ada 3 metan yang saya pakai. Ada sekam, daun bambu, dan andam dicampur. Dan saya banyakin andamnya. Untuk kali ini saya banyakin andamnya. Karena andam ini sangat cocok untuk pertumbuhan tanaman yang membutuhkan poros. Kalau jenis pilo itu harus poros. Kalau dia akarnya cepat jalan, tentu asupan makanan ke pertumbuhannya jauh lebih cepat dan pertumbuhannya tentu akan lebih cepat. Saya pakai andam cukup banyak. Kemudian masukkan batangnya, ini agak pinggir ya dibuat, agak ke pinggir, jadi nanti pohonnya pas di tengah posisinya. Sekarang saya akan masukkan dia punya pohon melano.
Melano ini saya belinya dikasihnya turus tuh yang dibungkus dengan karung. Karung kayak gini gimana dia punya makanan kalau pakai karung kayak gini? Tuh, ini kan dari karung nih. Ini nggak akan mungkin tumbuh dengan bagus tanamannya. Ya. Jadi kalau mau repotting tanaman, usahakan dia punya metan itu enggak. Oh, look, teman-teman, deketin guys. Dia punya akar cantik banget. Dia punya metan bagus banget. Akarnya sudah full. Jadi karena akarnya udah full, saya tidak akan bongkar sama sekali. Paling yang ini yang saya mau bongkar ini. Well, saya bongkar lagi nih. Nggak apa-apa, ini saya bongkar lagi. Karena dia punya metan bagus dan bagus banget metannya dan akarnya udah cantik banget tumbuhnya. Jadi ini yang akan saya bongkar. Ya. Oke. Kenapa saya tidak bongkar metannya? Jadi usahakan setiap kali repotting, metannya itu jangan dibongkar untuk membuat dia mengurangi stresnya. Kalau dia sampai kebongkar, tanamannya akan jauh lebih stres. Kasihan kan? Ini saya mau deketin antara pohon dengan dia punya turus agar akarnya cepat nempel di turus. Ini mungkin sedikit aku mau bongkar yang ini dalamnya. Bagian sini biar dia berdekat dengan turus. Kalau dia dekat dengan turus, tentu lebih cepat nempel akarnya di turus. Karena tujuan saya saat ini, bagaimana cara membuat biar ini dia punya akar cepat nempel di turus. Kalau dia udah nempel di turus, artinya dia sudah dapat asupan makanan dari turusnya. Cuman akarnya ini udah full, padat, dan sedikit agak sulit untuk digeser-geser. Nah, saya takutnya itu akarnya patah. Mungkin seperti ini. Kayaknya memang bagus nih pakai ini aja ya. Rendam. Ini sebenarnya turusnya ini agak miring. Ya well, aku bikin beginilah, putar dulu ya. Ini dibuat padat gini ya. Kayaknya aja perlu miring ke sini. Lu geser sini. Skip dulu. Untuk bagian yang ada turusnya ya kita padatin gini, tujuannya adalah agar turusnya itu nggak goyang. Karena kadang-kadang kalau kita beli tanaman kok kadang-kadang itu turusnya goyang-goyang, itu karena nggak padat bagian sininya. Jadi harus dibuat padat seperti ini. Nih. Soalnya kalau kita sudah pakai turus ini ya, sudah pakai turus pakis, itu nggak perlu lagi pakai dicangkok pakai moss dan segala macam, itu nggak perlu lagi. Karena sebenarnya asupan makannya dari turus pakis ini udah cukup banget. Ini saya ikat, supaya jangan lari-lari dia punya batang, bisa diam di tempat. Terakhir saya kasih moss di atasnya. Ini moss ini adalah lumut hidup yang sudah dikeringkan. Tujuannya untuk apa? Pertama untuk pendingin tanaman. Jadi kalau kita pakai moss seperti ini, tanaman nggak perlu disiram tiap hari karena dia akan membuat lembab. Nih kita kasih moss keliling.
Dan tujuannya yang kedua adalah untuk merangsang pertumbuhan akar. Jadi akar-akar tanaman akan lebih cepat keluar kalau dia pakai moss ya. Ini saya taruh di bagian sini, saya sisipkan di dalam sini, ini mossnya. Celah-celah sini tuh saya sisipkan di sini agar akar-akar yang sini tuh lebih cepat jalannya. Jatuh dia. Jauh lebih bagus lagi hanya dengan cukup menggunakan turus seperti ini. Tapi ini agak miring ya? Ya nggak sih? Agak miring ya, kelihatan. Lurusin dulu. Tuh kan. Akarnya patah kan dia, sayang. Oke, cukup seperti ini. Dan yang terakhir adalah saya kasih ini di sini. Saya kasih spons di sini. Kasih spons di sini. Kalau dia kena ini ya, kalau ini kena pot, ini kalau potnya panas, ini daunnya jadi gosong. Makanya kenapa harus dikasih spons seperti ini. Juga untuk metan, daun-daun itu nggak boleh sampai kena di metan langsung. Jadi daun yang kena metan di sebelah sini, saya akan ganjal, walaupun udah agak kuning, tapi nggak apa-apa. Pakai spons seperti ini. Oke. Dan berharap tanamannya akan jauh lebih cantik. Udah selesai. Tuh. Bagus ya. Bagus ya. Udah cantik. Oke. Kalau sudah selesai, semprot dikit ya. Sorry. Sudah selesai, kita siram dikit tapi seadanya. Jangan terlalu banyak juga. Yang paling penting adalah media pakisnya atau turusnya ini paling sering disiram. Jadi akar-akar anginnya yang nempel di turus dapat makanan yang cukup. Habis airnya dan sudah cukup. Oke, itu tadi video kita ya, bagaimana membuat daun melanut cepat menjadi besar dan panjang. Kita udah lihat tadi. Oke, selamat mencoba. Terima kasih sudah menonton video YouTube saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share bagi yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, sampai jumpa lagi di video-video saya yang selanjutnya.